Halo guys, welcome back. Dan pagi ini saya ingin mereview salah satu alat yang dipinjamkan oleh salah satu klien kami. Dan ini tuh namanya single phase KWH kalibrator. Ini kalau nggak salah itu datang dari Cina ya, jadi dia buatan Cina. Ini saya mau unboxing dulu alatnya seperti apa, karena saya belum pernah lihat alatnya. Penasaran dengan isinya? Kita buka ya. Ada noise motor GP nih. Cut. Ya, jadi sebelum unboxing saya mau menjelaskan dulu apa sih KWH kalibrator itu. Jadi KWH kalibrator itu alat untuk mengecek tingkatan error dari suatu KWH meter. Jadi dia itu mengukur rasio per 1 KWH. Jadi ketika misalkan oleh piringan itu 1 kali putaran, dia akan mengukur kira-kira persenan errornya itu berapa persen. Atau kalau LED dia setiap 2 kali kedip kayak gitu. Oke, ini kita langsung buka aja ya untuk alatnya. Jadi ini KWH kalibrator. Nah, ini ada main unitnya. Ini main unitnya lumayan ya, lumayan besar. Ini kalau dilihat sekilas sih kayak Kyoritsu, kayak power quality-nya Kyoritsu gitu. Kalau kalian pernah lihat, jadi bentuknya sama kayak gini ya. Jadi di sini ada tombolnya, kemudian ada layar, dan di sini ada input untuk kabel-kabelnya. Ini ada voltage line. Ini kayaknya nih untuk sensor. Kemudian ini tombol power, ini power. Oke, di sini sih tulisannya tipenya itu ZXDJ3 ya, single phase energy meter field calibrator. Ini dari Wuhan ya, dari Cina. Di sini ada apa nih? Untuk baterai ya, tapi ini nanti kita lihat ya. Di sini ada tempat baterainya atau tidak? Karena di sini itu tombol powernya itu ada 3 ya. Ada external power dan juga terminal power. Ini sih kayaknya kalau kita ambil dari luar tanpa baterai, dan ini terminal power, ini juga kayaknya tanpa baterai ya. Bisa jadi ini kayak kita nyolokin di KWH meternya terus nanti dia nyala gitu. Cuma nanti saya nggak tahu nih. Oke. Kemudian di sini ada packing list dan juga apa aja nih isinya. Packing list, terus user manual. Di sini ada lagi satu ya. Ini kayak kartu kecil. Apa nih? Qualified Certificate. Mungkin ini kayak sertifikasi untuk menyatakan kalau alat ini tuh sudah terkualifikasi. Kemudian di tas ini aksesorisnya ada apa aja? Ini ada pulse fuse box ya. Ini pulse fuse box. Dan di sini ada, ini kayaknya nih voltage line ya. Voltage line ini klip di sini tuh klip banana ya. Dan udah ada pengamannya juga. Kemudian ini ada, ini kayaknya power dia. Ini untuk power dari alat ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi di main unit sini itu ada soket power. Kita tinggal masukkan ke sini. Kemudian kita colokkan ke power supply atau kotak-kotak yang kita punya. Jadi dia tidak perlu pakai baterai, bisa pakai kabel power. Ini simple banget ya, cuma kabel gini aja, nggak perlu pakai adaptor lagi. Oke, dan ini tuh, tapi sayang di sini dia minus ya. Mungkin karena ini dari Cina dan di sana juga pakainya itu yang minus. Jadi ya kayak gini. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalian harus pakai adaptor untuk colokan yang minus seperti ini. Oke. Kemudian ini kita dapat ini kabel komunikasi. Ini mungkin kalau kita ingin sambungkan ke perangkat lainnya ya, bisa pakai ini. Kemudian kita dapat lagi ini voltmeter, ini 100 ampere ya. Bisa dilihat di sini. Ini 100 ampere dan itu colokannya itu kayak gini ya. Jadi nanti mungkin disambungkan ke sini. Ini ada di sini ya. Oh, ini ada CCT, oke. Sini kita colokkan ke sini. Kemudian kita klaimkan ke KWH meter. Terus di sini kita dapat lagi ini sensor ya. Ini sensor. Ini coba saya buka ya, biar lebih jelas. Oke, ini scanning sensor. Jadi mungkin ini nanti kita taruh di dekat LED
atau di dekat piringan KWH meter ya. Jadi di sini ini udah ada tempelan juga ya, tinggal kita tempelin di kaca kayak gini. Dan ini kayak ada lampu LED-nya ya, kayak 3 gitu. Cuma ini saya nggak tahu nih ntar kayak gimana. Nanti kita coba lagi, dan inputnya itu seperti ini. Oke. Mungkin ini juga kita colokkan ke main unit. Terus di sini ada, ini kayaknya earth line ya. Jadi untuk masuk ke main unit, tadi kan sudah ada voltage line, dan ini ada earthing line-nya. Cuma ini untuk kegunaannya, ini saya kurang tahu ini untuk kegunaan ketika kita ingin mengkalibrasi atau offline itu. Ntar mungkin saya bisa cari tahu lagi. Dan juga di sini, oh ini ada spare aksesoris. Ini spare aksesoris. Ini untuk, mungkin ini untuk voltage line ya. Jadi ada yang warna merah dan warna hitam. Ini coba saya buka. Oh ini kayak gini ya bentuknya, yang jepit buaya. Jadi kalau misalkan kalian mau menjepitkan KWH kalibrator ke baut KWH meter, bisa pakai ini. Dan ini ada yang model tusukan juga atau model jarum. Ini kayak gini. Oke. Jadi mereka itu kasih opsi 2 seperti ini. Setelah itu, ini ada CD ya. Ini CD-nya kecil ya. Untuk software atau apa, di packing list juga hanya disebutkan CD aja nih, CD. Oke, next. Ini masih ada satu lagi nih, kecil ya. Ini adalah fuse. Kita dapat spare fuse. 3 spare fuse, tapi ini fuse-nya di sini, oh di sini 10 ampere. Oke, jadi KWH kalibrator ini bisa atau mampu untuk di KWH yang memiliki beban 10 ampere. Oke, ini sudah kosong ya. Lebih lengkapnya dari aksesoris yang tadi akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing pada hari ini. Untuk selengkapnya tentang alat ini nanti mungkin akan saya buat video ya, untuk entah itu cara penggunaan ataupun perbandingan dengan KWH kalibrator lainnya. Seperti yang kita tahu kan, dari Hioki juga punya tang power meter yang memiliki fungsi untuk melihat error dari KWH meter. Sekian dari saya. Kalau kalian punya permintaan untuk video lain ataupun ada saran atau kritik, mungkin bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Radius.